Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, azakumullah. Nabi kita, kiai kita, panutan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bagi barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, maka diampuni segala dosa yang pernah ia perbuat. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan Ramadan di sini? Segala ibadah yang dilakukan pada malam Ramadan maka disebut dengan menghidupkan malam Ramadan. Bisa dengan tadarus, memperbanyak baca Al-Quran, bisa dengan salat malam atau istilahnya tarwihah, jamaknya tarawih, bisa dengan memperbanyak istighfar, bisa memperbanyak salawat dan lain sebagainya. Kembali kepada tarawih. Pada umumnya salat tarawih ini di negeri kita Indonesia dilaksanakan berjamaah di masjid. Namun kita tahu bersama saat ini Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 atau virus corona. Dan ulama kita memfatwakan untuk menganjurkan sholat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing. Baik, lalu pertanyaannya bagaimana tata cara sholat tarawih di rumah? Yang pertama kali yang harus kita deteksi dulu adalah jumlah rakaat. Berapa jumlah rakaat yang harus dilakukan pada sholat tarawih? Tarawih ini artinya santai ya, dilakukan dengan santai. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah menjawab, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Kata Aisyah, Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu artinya 8 tarawih kemudian ditambah 3 witir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dari jumhurul ulama, mayoritas ulama. Ulama yang pertama dari kalangan mazhab Hanafi, ini ada dalam kitab Al-Mabsut yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syarakhsi. Menurut beliau, fa innaha 'ishruna raka'atan siwal witri 'indana. 20 rakaat dan kemudian jika ingin ditambah witir maka 23 rakaat. Selanjutnya dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, menurut beliau wahia 'ishruna raka'atan min ghairi salatil witri, 20 rakaat tanpa witir. Kalau ditambah witir berarti 23 rakaat. Selanjutnya dari kalangan mazhab Hambali dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, judul kitabnya adalah Al-Mughni. Kata beliau, "Al-Mukhtaru 'inda Abi Abdillah fiha 'ishruna raka'atan." Imam Ahmad bin Hambal melakukan salat atau yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal 20 rakaat dan plus 3 witir, berarti 23. 2 pendapat. Pendapat ketiga dari kalangan mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki dalam kitab Al-Mudawwanatul Kubra, rakaat salatnya adalah 36 rakaat dan tambah witir jadi 39 rakaat. Khotal iman azakumullah. Dari penjelasan ini berarti kita bisa ambil ada 3 pendapat. Yang pertama 11 rakaat dengan witir, yang kedua 23 rakaat dengan witir, yang ketiga 39 rakaat dengan witir. Lalu kita pilih yang mana? Selagi yang kita pilih dari 3 pendapat ini maka tidak keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, Ustadz, berarti kami selaku kepala keluarga harus menjadi imam? Jawabannya iya. Ustadz, hafalan kami ini sedikit, kami hanya hafal qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Bagaimana Ustadz? Yang hafal qul huwallahu ahad saja tidak masalah, sholatnya tetap sah. Rasul pernah bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Engkau yang mencintai qul huwallahu ahad itu akan menghantarkanmu nanti ke surga. Ustadz, tahu-tahu makmum nih bosan, ngerti kebacaan lain apa? Ngapa cuman qul huwallahu ahad lah? Baik, tidak masalah jika kita membaca mushaf. Jadi mushafnya dibuka, kemudian Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, sampai akhir itu pun tidak masalah. Atau dengan menggunakan handphone. Menggunakan handphone juga tidak masalah. Nah, kita ambil handphonenya, pegang saja, lalu kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tidak masalah, yang penting ketika ada telepon jangan lupa telepon itu di off-kan dulu data seluler. Jangan sampai Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
amma yatasaalun. Handphone masuk. Halo bro, lagi sholat bro. Nah, kalau begitu jelas membatalkan sholat. Ikhwatal iman azakumullah, barangkali itu mudah-mudahan bisa membantu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.